Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-10 dengan saya Selvania Kanza dari Eskul Jurnalis dan rekan saya Sherly dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Baik teman-teman, pada Kurma episode ke-10 ini kita hadir dengan tema keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan dengan narasumber istimewa kita, Pak Sifaun Ahya SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak puasanya hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa di hari ke-10 ini sesuai dengan temanya ya. Alhamdulillah puasa saya itu lancar, tidak ada kendala yang berarti. Insya Allah sampai nanti di hari ke-30 kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Syukur-syukur mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Nah, Pak, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa saja keutamaan melaksanakan ibadah puasa di 10 hari pertama saat bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di puasa hari ke-10 ini dan terkait dengan tema yaitu keutamaan 10 hari keutamaan atau keistimewaan dalam bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh rahmat atau bisa dikatakan Syahrul Barokah. Apa itu Syahrul Barokah? Bulan yang penuh barokah di mana semua umat manusia atau lebih utamanya itu umat muslim diberikan barokah yang berlimpah. Karena di sini temanya adalah keutamaan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan ibadah tersebut. Jadi keutamaan ini kita bisa lihat dari atau perbedaan dari sebelum puasa, di mana manusia di sini atau umat Islam yang menjalankan itu menyesuaikan dalam hal fisik, bahwasanya yang awalnya tidak berpuasa sekarang berpuasa otomatis. Mungkin dari segi fisik yang namanya lapar itu pasti. Tapi dengan niat yang baik, insya Allah dohir kita itu bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia dengan berbagai macam sistem organisme. Dengan berbagai macam organ tubuh. Contoh misalnya, bagian perut ada yang namanya lambung, ada yang namanya usus. Ketika kita kemudian berpuasa di bulan Ramadan, walaupun mungkin dengan berbagai macam penyakit bawaan, tapi kita tidak tahu bahwasanya kita mampu, kita sanggup menjalankan puasa tersebut karena lantaran diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut bersyukur kita dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan di tahun 2024 ini, karena sebelumnya kan ada yang namanya Covid. Jadi kita agak terganggu dengan kondisi tersebut, tapi alhamdulillah pada tahun ini yang namanya aktivitas sudah berjalan lancar kembali. Yang namanya orang jualan pun sudah banyak. Itu yang disebut barokah. Barokah itu ya ketika, katakanlah contohnya seperti ini. Ketika ada orang berjualan, modal awal mungkin dikatakan 20.000. Tapi kalau kita berbicara masalah matematika, 20.000 ya otomatis kembalinya 20.000 lagi. Tapi kalau kita bicara barokah, tidak seperti itu. Jadi kalau kemudian modal awal 20.000 itu bisa menjadi 2 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa menjabarkan secara sistematis
1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa seperti itu. Barokah itu Allah sendiri yang mengatur. Makanya kita harus belajar banyak dari orang yang jualan, pedagang-pedagang di pinggir di pinggir-pinggir jalan sana. Mereka berusaha untuk berjualan walaupun kondisinya hujan atau mungkin kondisinya panas. Jadi yang namanya orang jualan itu kan naik turun, mereka tetap istiqomah melakukan itu, sama halnya kayak orang puasa. Tetap istiqomah walaupun kondisi badan sedang sakit, walaupun mungkin secara fisik tidak sanggup, tapi Allah berkehendak lain, sanggup ya sanggup, seperti itu. Makanya keutamaan 10 hari pertama itu bulan yang penuh rahmat. Kita harus berusaha mengimani, mengamalkan. Dan amal apa sih yang kira-kira dilakukan selama bulan Ramadan atau 10 hari pertama? Ya banyak. Yang pertama ya kita baca Al-Quran, atau katakanlah mungkin tadarusan setelah sholat tarawih. Jadi darusan ini sangat penting karena darusan ini diibaratkan sebagai murojaah. Apa itu murojaah? Murojaah itu membaca Al-Quran supaya apa? Supaya kita ketika membaca Al-Quran lebih lancar lagi. Sama halnya ketika ada seseorang yang menghafalkan Al-Quran. Ketika sudah hafal, kemudian kok tidak dimurojaahkan, tidak dibaca lagi, nanti akan lupa. Yang namanya fisik manusia itu terbatas, tidak bisa kemudian kita menganggap remeh. Jadi kalau seandainya sudah hafal Quran, otomatis harus dimurojaahkan, harus dihafalkan lagi berkali-kali. Begitu pula yang namanya puasa. Seperti itu kira-kira. Jadi keutamaan melakukan ibadah puasa di 10 hari pertama itu, jika kita melakukan hal tersebut, maka itu kita bakal mendapatkan banyak barokah dan banyak sekali kegiatan yang bisa kita amalkan. Betul, seperti itu. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak, mengapa 10 hari pertama puasa di bulan Ramadan dianggap istimewa dalam Islam? Ya, seperti halnya tadi saya jelaskan, kenapa dianggap istimewa? Karena ini proses penyesuaian atau adaptasi yang awalnya seluruh umat Islam di dunia itu tidak berpuasa, walaupun mungkin dengan puasa Daud, puasa Senin Kamis, tapi kan di sini berbeda. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh hikmah, di mana ada 3 tahapan, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan setelah yang terakhir ada Idul Fitri. Jadi kita patut untuk melakukan keistimewaan di 10 hari pertama ini, karena kita harus berusaha untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mungkin yang awalnya itu kemudian katakanlah mungkin si orang tersebut sering melakukan dosa segala macam, kemudian sholat taubat sebelum Ramadan, kemudian jatuhlah di 10 hari pertama, berusahalah. Dan walaupun mungkin sudah banyak ibadah, tetap harus berusaha. Karena yang namanya manusia itu hanya bisa berusaha, hanya Allah yang menentukan. Kalau kita sudah berbicara masalah rahmat, ketika kita jatuh ke bawah pun kita tidak akan kaget. Jadi ketika kita kemudian yang awalnya mungkin sudah punya materi, langsung turun, kita terbiasa saja. Dan ketika kita dinaikkan lagi oleh Allah SWT, kita akan merasa alhamdulillah. Mesti ucapan yang akan muncul secara naluriah, alhamdulillah, walaupun kondisi badan lagi sakit, kondisi badan lagi sehat, yang muncul itu alhamdulillah. Walaupun mungkin orang lain mengasih kita makanan atau mungkin jajanan, kok dikasihnya segini, kan mungkin lisannya kadang-kadang seperti itu karena nggak terbiasa. Kalau lisan kita sudah terbiasa baik, insya Allah dikasih seperti apapun, bahkan mungkin kalau katakanlah mungkin ada anggurnya itu mungkin 1 ikat, ada orang lain ngasihnya mungkin cuma 2 butir, cuma 2 biji. Ketika kita lisannya itu sudah terbiasa mengucapkan alhamdulillah, akan muncul alhamdulillahirabbil alamin. Makanya akan ditambahkan rahmatnya, akan ditambahkan barokahnya. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan manusia sekarang kan dikasihnya segini, dapat apa, kan seperti itu. Sama halnya kayak orang jualan mungkin berapa hasilnya, nanti dia akan berpikir ini nanti besok nanti akan dapat apa lagi, modalnya nanti kemana lagi, kan seperti itu. Makanya pendidikan yang paling penting adalah itu mendapatkan barokah. Rahmatnya bulan puasa di 10 hari pertama ini, ya tadi kita harus mencoba untuk memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, atau bila perlu membaca sholawat yang banyak. Kalau ada yang tanya, kalau baca sholawat itu harusnya berapa kali?
Tidak ada ketentuan berapa kali. Ya, mau 1.000, mau 2.000, perkaranya adalah sanggup atau tidak. Apa iya ketika orang kemudian beribadah harus seharian? Tidak. Ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas, harus seimbang. Kalau kita kemudian ngurusnya hanya ibadah saja, kalau sudah punya anak istri mau dikasih apa? Kan seperti itu. Jadi harus seimbang. Doanya juga ada, kemudian ikhtiarnya juga ada. Harus seimbang, karena yang namanya hidup itu harus seimbang, tidak bisa tidak seimbang. Jadi seperti itu. Jadi kita harus sering-sering belajar, jangan sampai nanti di kemudian hari kita menyesal. Alhamdulillah ini kita sudah menjalankan puasa di 10 hari pertama ini dalam keadaan sehat walafiat, itu aja udah syukur. Karena yang namanya nikmat itu kan bukan cuma bentuknya uang. Iya, betul. Napas saja itu sudah bersyukur. Kita sakit saja itu masih bersyukur karena masih bernafas. Iya. Itu sangat luar biasa sekali kalau kita pandai bersyukur. Syukur. Makanya ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Seperti itu kira-kira. Jadi semuanya harus benar-benar diawali dalam diri kita sendiri ya Pak? Betul, seperti itu. Dari diri kita, dari hati kita, dari pikiran kita harus positif dulu. Jangan berpikiran yang negatif dulu. Ibarat kata positive thinking atau husnudzon. Kalau kita tidak husnudzon, apa yang terjadi? Kalau kita mikirnya mungkin suudzon, ya yang ada ya suudzon terus, nggak baik terus. Kalau kita doanya yang baik-baik, berpikirnya husnudzon, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, walaupun mungkin nanti di lapangan kondisinya ya kita tahu lah yang namanya manusia kayak apa ya, kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Itu mah normal, manusia biasa, fitrahnya manusia itu ya seperti itu. Ada masalah, kemudian kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Seperti itu kira-kira. Untuk selanjutnya, apa yang membuat 10 hari pertama di bulan Ramadan itu menjadi kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri? Oke. Kenapa sih 10 hari pertama itu bisa membuat kita pengen memperbaiki diri? Baik. Sebetulnya perkara memperbaiki diri itu bukan cuma di bulan Ramadan. Ya. Jadi masa iya sih kita kemudian punya niatan lah, saya nanti mau pengen baiklah besok. Kan enggak. Jadi yang namanya kita pengen berbuat baik ya sepanjang hari. Misalnya contoh ketika mungkin mbaknya ini pulang sekolah dari rumah. Apa ya ketika kita pulang sekolah kemudian saya nanti pulang sekolah pengen berbuat baik lah. Kita pulang ke rumah, apa aja nanti ada yang mau ditolongin? Kan nggak ada. Jadi kalau kita mungkin berpikir seperti itu kayaknya tidak mungkin. Makanya kita harus berbuat baiklah sepanjang masa, setiap hari. Jadi apapun yang terjadi di depan mata kita, misalnya yang paling kecil ada kita mungkin di pasar mau belanja, ada orang tua bawa anak kecil, di sana anaknya menangis, kemudian kita berpikir itu anaknya menangis kenapa? Akhirnya kita berpikir kemungkinan pengen dibelikan sesuatu. Nah kita mendekati orang tersebut, nanya ke si ibunya, ibu kok anaknya nangis kenapa? Akhirnya si ibu menjawab, ya anak saya pengen dibelikan makanan, tapi si ibunya tidak punya uang. Nah kembali kita lagi, kita juga nggak punya uang. Caranya gimana supaya si anak itu kemudian terhibur? Dengan cara kita berbuat baik. Sebetulnya cara-cara seperti ini itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dulu, cuman kita mungkin tidak tahu. Jadi cara berbuat baiknya ke anak tersebut yaitu ya kita tinggal kemudian ibu boleh nggak kemudian kita bantu. Jadi bukan cuma dalam hal materi, bukan cuma kita ngasih uang kemudian si anak mau berhenti menangis, tidak. Nyatanya ketika kemudian ada anak menangis di rumah, mungkin ponakannya mbaknya ini di rumah menangis, kemudian kita hibur, dia akan lupa dengan keinginannya, makanya dihibur. Jadi si anak dibujuk sama mbaknya mungkin di situ, kemudian dihibur, kemudian dibawa sedikit agak menjauh dari ibunya supaya agak lupa dengan keinginan si anaknya. Dan insya Allah kalau kita berpikirnya tadi berbuat baik, insya Allah akan baik. Si anak mungkin nanti akan bahagia lagi, akan tersenyum lagi karena pikiran kita itu akan baik. Makanya kita berbuat begitu ya sepanjang masa, tidak kemudian 10 hari pertama kita harus mendekatkan diri, tidak. 10 hari kedua pun bagus, terus semakin meningkat. Makanya ketika 10 hari terakhir itu ada yang namanya hari kebebasan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kurma episode 10 telah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Ya, sama-sama. Teman-teman, jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya.
disponsori oleh Smaker Smart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja di Smaker Smart ya. Melayani dengan sepenuh hati. Saya Charlie Dwi dari Eskul Rahis dan rekan saya Salvania Kanza dari Eskul Jurnalistik mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.